Arsenal menunjukkan performa yang sangat meyakinkan ketika menjamu Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris. Sebuah pertandingan yang bukan hanya penting dari sisi perolehan poin, tetapi juga syarat dengan nuansa persaingan, pembuktian kualitas, serta tensi emosional antara dua pelatih asal Spanyol Mikel Arteta dan Unai Emery. Bermain di kandang sendiri, Arsenal tampil dominan sejak menit awal meskipun sedang berada dalam situasi yang kurang ideal akibat badai cedera. Sejumlah pemain inti harus absen, termasuk gelandang kunci Declan Rice. Namun, kondisi tersebut sama sekali tidak mengurangi agresivitas dan intensitas permainan The Gunners. Sejak peluit kick-off dibunyikan, Arsenal langsung mengambil alih kendali laga dengan menekan pertahanan Aston Villa secara agresif, memaksa tim tamu bermain lebih defensif dan kesulitan membangun serangan dari lini belakang. Pola permainan cepat dengan pressing tinggi diterapkan secara konsisten, membuat Villa kerap kehilangan bola di area berbahaya. Peluang pertama Arsenal hadir relatif cepat, tepatnya pada menit ke-7 ketika Victor Gyökeres menyambut umpan silang dengan sundulan meski bola masih melayang di atas mistar gawang. Dominasi Arsenal terlihat jelas melalui penguasaan bola yang lebih baik serta variasi serangan yang banyak mengandalkan kedua sisi sayap, dengan Bukayo Saka dan Leandro Trossard menjadi motor utama dalam membongkar pertahanan lawan. Meski demikian, Aston Villa sempat memberikan ancaman serius pada menit ke-13 melalui Ollie Watkins. Namun, penyelesaian akhirnya justru melebar dan gagal mengonversi peluang emas tersebut menjadi gol. Setelah momen itu, Arsenal kembali mengendalikan permainan dan terus menggempur pertahanan Aston Villa. Tetapi, masalah klasik berupa penyelesaian akhir yang kurang efektif kembali menghantui mereka di babak pertama. Beberapa peluang tercipta, termasuk sundulan Gyökeres pada menit ke-36 yang kembali gagal menemui sasaran setelah menerima crossing akurat dari Trossard. Ketidakmampuan kedua tim memaksimalkan peluang membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum. Meskipun Arsenal secara statistik dan permainan tampil jauh lebih dominan, memasuki babak kedua, Arsenal meningkatkan tempo permainan dan intensitas tekanan. Sebuah pendekatan yang langsung membuahkan hasil hanya 3 menit setelah jeda. Gol pembuka Arsenal berawal dari situasi bola mati. Aspek permainan yang belakangan menjadi salah satu kekuatan utama tim asuhan Arteta. Tendangan sudut Bukayo Saka gagal diantisipasi dengan sempurna oleh Emiliano Martinez. Bola terlepas dari tangkapan sang kiper dan Gabriel Magalhaes dengan sigap menyambar bola di depan gawang untuk membawa Arsenal unggul. Gol tersebut menjadi titik balik pertandingan karena hanya 4 menit berselang, Arsenal kembali mencetak gol melalui Martin Zubimendi. Kesalahan Aston Villa di lini tengah dimanfaatkan dengan cerdas oleh Martin Odegaard yang merebut bola dan langsung mengirimkan umpan terobosan terukur. Zubimendi yang lolos dari kawalan pertahanan Villa dengan tenang menggulirkan bola ke pojok gawang, menaklukkan Martinez dalam situasi 1 lawan 1. Keunggulan 2 gol membuat Arsenal semakin percaya diri dan bermain lebih lepas. Sementara Aston Villa tampak kehilangan keseimbangan dan kesulitan keluar dari tekanan. Unai Emery mencoba merespons dengan melakukan perubahan taktik dan memasukkan sejumlah pemain baru untuk menyegarkan lini serang. Namun, upaya tersebut tidak mampu mengubah jalannya pertandingan. Arsenal tetap mendominasi baik dalam penguasaan bola maupun intensitas serangan. Sementara Villa lebih banyak bertahan dan hanya sesekali mencoba melancarkan serangan balik yang kerap terhenti sebelum mencapai area berbahaya. Dominasi Arsenal semakin terlihat pada menit ke-69 ketika Leandro Trossard mencetak gol ketiga melalui sepakan keras dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihalau oleh Martinez. Gol ini sempat ditinjau oleh VAR karena adanya potensi offside dalam proses serangan. Tetapi setelah pemeriksaan, wasit mengesahkan gol tersebut. Keunggulan 3-0 membuat Arsenal sepenuhnya mengendalikan pertandingan. Dan penderitaan Aston Villa berlanjut pada menit ke-78 ketika Gabriel Jesus mencetak gol keempat Arsenal. Menerima umpan tarik matang dari Trossard di sisi kiri, penyerang asal Brasil itu menyelesaikannya dengan sepakan terukur yang kembali memperdaya Martinez. Aston Villa hanya mampu mencetak gol hiburan di masa injury time melalui Ollie Watkins yang menunjukkan kualitas individunya dengan melewati beberapa pemain Arsenal termasuk William Saliba sebagai bek terakhir sebelum menjebol gawang David Raya dari sudut sempit. Gol tersebut tidak mengubah hasil akhir dan pertandingan ditutup dengan kemenangan telak 4-1 untuk Arsenal. Hasil ini berdampak signifikan pada peta persaingan papan atas Liga Inggris karena Arsenal kini memangkas jarak menjadi 5 poin dari Manchester City yang berada di peringkat kedua dan masih memiliki 1 laga tunda. Lebih dari sekedar angka di klasemen, kekalahan ini juga menghentikan catatan impresif Aston Villa yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan beruntun, sebuah rekor yang menjadi bukti konsistensi mereka sepanjang musim.
Namun, laga ini tidak hanya menyisakan cerita soal taktik dan hasil pertandingan, melainkan juga drama di pinggir lapangan. Sorotan tertuju pada tidak adanya jabat tangan antara Mikel Arteta dan Unai Emery setelah pertandingan usai. Sebuah gestur yang memicu perdebatan karena dianggap bertentangan dengan nilai sportivitas, terlebih mengingat Emery merupakan mantan pelatih Arsenal. Arteta kemudian memberikan penjelasan bahwa keputusannya tersebut didasari oleh rasa jengkel terhadap narasi yang berkembang sepanjang pekan sebelum laga yang menurutnya mencerminkan kurangnya respect terhadap Arsenal. Ia menyinggung pernyataan dari salah satu staf kepelatihan Aston Villa yang melabeli Arsenal sebagai tim yang hanya mengandalkan bola mati. Bagi Arteta, label tersebut terasa merendahkan dan mengabaikan kerja keras timnya dalam membangun sistem permainan yang komprehensif. Secara statistik, Arsenal memang menjadi salah satu tim paling produktif dari situasi bola mati dalam 2 tahun terakhir dengan catatan lebih dari 20 gol per musim, termasuk 21 gol pada 2024 dan 20 gol sepanjang 2025. Namun, Arteta menegaskan bahwa efektivitas bola mati adalah hasil dari perencanaan taktis, latihan intensif dan kecerdasan permainan yang mengeksekusi skema, bukan sekedar kebetulan atau indikasi kemiskinan kreativitas. Bahkan, Arsenal kini nyaris memecahkan rekor Manchester United sebagai tim Premier League dengan gol terbanyak dari situasi sepak pojok, di mana MU masih unggul tipis dengan 18 gol dari corner kick. Dalam pandangan Arteta, meremehkan kekuatan bola mati sama saja dengan mengabaikan realitas sepak bola modern yang semakin menekankan detail, efisiensi dan optimalisasi setiap fase permainan. Oleh karena itu, ia merasa pernyataan tersebut melampaui batas kritik taktis dan berubah menjadi olok-olok yang mencederai respek profesional. Kemenangan meyakinkan atas Aston Villa pun menjadi jawaban paling nyata dari Arsenal, sekaligus pernyataan bahwa mereka bukan hanya tim spesialis bola mati, melainkan kesebelasan dengan dominasi permainan, fleksibilitas taktis dan mentalitas juara yang terus berkembang.